Lahalate atau lebih dikenal dengan sebutan laron oleh kebanyakan orang Indonesia merupakan nama ilmiah dari seekor rayap terbang. Laron adalah bagian awal dari setiap siklus hidup rayap atau fase di mana kasta rayap telah siap untuk reproduksi dan membangun koloni baru. Hewan ini biasanya bermunculan pada saat musim hujan dengan mencari sumber cahaya yang ada di sekitar perumahan ataupun lampu di jalanan. Laron dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik yang khas. Warna tubuhnya yang bervariasi mulai dari coklat muda hingga coklat tua, memberikan mereka penampilan yang mencolok di alam sekitarnya. Secara ukuran, laron memiliki panjang sekitar 8,5 hingga 9,7 mm, termasuk panjang sayapnya yang memperkuat dimensi keseluruhan. Ciri khasnya adalah sayap mereka yang besar dan tembus pandang, sejajar dengan panjang tubuhnya. Selain itu, pinggang laron terlihat lurus, memberikan postur tubuh yang khas. Dan mereka dilengkapi dengan dua antena yang lurus namun memiliki sedikit lekukan. Gabungan dari ciri-ciri ini membuat laron menjadi makhluk yang dapat dengan mudah dikenali dan dibedakan dalam lingkungan sekitarnya. Sebelum munculnya laron, proses terbentuknya mereka berawal dari seekor rayap. Rayap adalah serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem sosial yang sangat kuat dan khas. Rayap juga dikenal sebagai hewan yang sangat gemar memakan selulosa yang biasanya didapatkan dari kayu dan produk-produk olahan kayu lainnya. Itu sebabnya rayap dianggap hama yang dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar dalam dunia properti. Pada umumnya, rayap terbagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing koloni terdiri dari rayap pekerja, rayap prajurit, dan swarmer atau rayap reproduksi. Swarmer inilah yang biasanya menjadi laron dan bertugas untuk berkembang biak. Karena tidak semua koloni rayap itu dapat bereproduksi. Sebagian koloni rayap bersifat mandul, sehingga mereka sangat membutuhkan kelangsungan hidup, yaitu yang disebut dengan laron ataupun rayap reproduksi. Pembagian koloni dalam dunia rayap memang sudah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka pada era dinosaurus. Laron menjadi bagian penting dalam siklus hidup rayap karena sangat berkaitan erat dengan reproduksi rayap itu sendiri. Pada saat musim hujan tiba, kondisi tanah akan semakin basah dan lembab. Hal ini merupakan sinyal bagi sebagian koloni rayap untuk keluar sarang dan melakukan tugas penting mereka. Jika musim hujan tiba, berarti musim kawin pada koloni rayap akan segera terlaksana, yaitu melalui laron atau swarmer. Jumlah laron yang keluar sarang di musim hujan berjumlah sangat banyak, sehingga memudahkan mereka dalam mencari pasangan untuk melakukan reproduksi. Uniknya, beberapa rayap pekerja yang ada di luar kelompok atau yang disebut dengan swarmer bisa menumbuhkan sayap mereka
dan ikut berkontribusi dalam mencari pasangan di musim hujan. Laron akan muncul dari manapun selama musim hujan. Mereka bisa muncul dari dalam tanah, batang pohon besar, bahkan dari dalam kayu di perumahan warga. Setelah laron keluar dari sarangnya, maka mereka akan segera mencari sumber cahaya, karena mereka membutuhkan suhu hangat yang dipancarkan oleh lampu. Selain itu, laron akan berkumpul di dekat cahaya lampu untuk mencari pasangan sebelum fajar tiba. Bagi pasangan laron yang bereproduksi, mereka biasanya akan melepaskan sayapnya dan membentuk koloni yang baru. Pasangan-pasangan laron tersebut akan membuat lubang-lubang kecil di tanah basah dan meletakkan telur mereka di sana untuk ditetaskan menjadi rayap. Laron dapat melihat dengan baik jika terdapat cahaya di sekitarnya. Hal ini berbeda dengan rayap kasta pekerja dan kasta prajurit yang buta. Rayap di luar kasta swarmer biasanya tidak dapat menghasilkan keturunan, karena meskipun memiliki alat reproduksi, mereka ternyata mandul. Laron memiliki kisah hidup yang tragis karena hewan ini memiliki siklus hidup yang pendek, terutama jika mereka tidak menemukan pasangan. Bahkan dari semua laron yang ada, hanya sebagian saja yang dapat hidup atau selamat. Hal tersebut diakibatkan oleh kebanyakan predator di alam, seperti burung, ayam, tokek, dan cicak. Bahkan tragisnya, laron akan mati jika mendapatkan pasangan, karena mereka akan terus aktif di luar sarang sampai sinar matahari muncul di pagi hari. Sinar matahari membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya, sehingga membuat tubuh mereka kering dan tidak lagi lembab. Padahal laron membutuhkan suhu lembab untuk tetap dapat hidup. Misalnya di bawah tanah ataupun di dalam batang pohon besar. Setelah mengalami masa perkawinan, maka laron betina dapat menghasilkan telur sebanyak 30.000 butir dalam sehari. Jumlah yang sangat banyak ini dibutuhkan untuk mengimbangi siklus hidup laron yang cukup tragis di alam liar.